Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini. Semoga Allah berkahi hadis lanjutan, yaitu hadis nomor 12 dengan sanad hasan sahih, dan dia urutan 694 dari awal kita belajar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Uridatil jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril alaihi salam fi kaffihi kal mir'atil bayda fi wasatiha kan nuqtatis sauda. Faqala ma hadhihi ya Jibril atau ya Jibrail. Qala hadhil jum'atu ya'riduha 'alaika rabbuk litakuna laka 'ida wa liqaumika min ba'dik wa lakum fiha khair takunu antal awwal wa takunu al-yahud wan nasara min ba'dik wa fiha sa'atun la yad'u ahadun rabbahu fiha bi khairin huwa lahu qusim illa a'tahu أو تعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد." Artinya, Jumat ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dihadirkan dan ditawarkan hari Jumat itu. Yang membawanya kepada beliau adalah Jibril alaihissalam. Membawanya di telapak tangannya seperti cermin putih yang di tengahnya terdapat seperti titik hitam atau sebuah titik hitam. Nokta itu artinya titik ya. Nabi SAW bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab alaihissalam, "Ini adalah Jumat. Rabbmu menampakkannya kepadamu agar ia menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu sesudahmu. Di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Kamu adalah yang pertama dan orang-orang Yahudi dan Nasrani sesudahmu. Padanya terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Rabb-nya di waktu dengan kebaikan. So, di waktu itu dia minta kebaikan yang telah dibagikan untuknya kecuali dia diberi. Atau dia berlindung dari satu keburukan kecuali akan ditolak darinya atau diberikan ya. Maksudnya dijauhkan dari dia apa yang lebih besar dari sesuatu yang dia khawatirkan itu. Dan kami memanggilnya di akhirat dengan hari tambahan." Dan di sini ada putnot nomor 1. Kata Syekh Albani yang coba mentahqiq kitab ini akan tersebutkan selengkapnya. Karena Anda kalau lihat setelah "dan kami memanggilnya di akhirat dengan hari tambahan", pada titik-titik artinya hadis ini ada lebih panjang lagi. Itu akan nanti lebih panjang lebar dijelaskan di hadis nomor 3761 dengan izin Allah SWT tentunya. Kita masih di hadis 694. Semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan semua kitab ini dengan ikhlas dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad jayyid. Seperti biasa teman-teman sekalian, hadits ini kita coba ambil mutiara-mutiaranya. Yang pertama adalah perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Uridatil jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu biha Jibril alaihi salam fi kaffihi kamir'atil bayda'i fi wasatiha kan nuqtatis sauda." Telah ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wujud seperti kaca ya, yang bersih sekali berwarna putih dan di tengah-tengahnya ada titik warna hitam. Dan ini maknanya teman-teman sekalian, bukan berarti Jumat itu bentuk seperti kaca, tetapi digambarkan, didampakkan kepada Nabi SAW seperti itu. Dan ini bisa terjadi untuk memberikan gambaran kepada Nabi SAW tentang ya seperti ini, kurang lebih gambarannya tentang masalah apa yang sedang kau ditawarkan gitu ya. Mirip dengan sabda Nabi SAW tentang masalah kematian.
Kalau Anda pernah dengar yang kami sampaikan hadis ya, nanti pada hari kiamat akan didatangkan makhluk berbentuk seperti domba. Lalu dipanggillah, diserulah ahli surga dan ahli neraka, ya, dan ditanyakan kepada mereka, apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan, iya, itu adalah kematian. Artinya, mati juga dalam bentuk wujud, ya. Ini yang dimaksudkan. Tapi bukan berarti dia harus domba, gitu ya. Jadi penampakan ini didatangkan untuk menggambarkan, oh ini kurang lebih seperti ini supaya mudah difahami, supaya mudah dijelaskan gitu kan. Tapi tidak harus dia seperti itu bentuknya. Ya. Dan yang dimaksud dengan dibawa oleh Jibril seperti cermin yang putih dan di tengahnya ada hitam, artinya sesuatu yang menarik, ya, yang indah. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ma hadhihi ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Qala hadhihi al-jum'ah ya'riduha 'alaika rabbuk. Ini adalah Jumat yang sedang ditawarkan oleh Tuhanmu kepadamu. Ya. Artinya ini adalah penawaran, kamu mau nggak menjadikan ini sebagai hari khusus untukmu dan juga umatmu. Ini yang dimaksudkan dengan ditawarkan kepadamu. Karena ada hadis-hadis yang lain yang akan kita pelajari ke depannya insya Allah. Memang hari Jumat adalah hari yang terbaik dari sepanjang pekan. Semua dari hari Senin sampai hari Ahad, yang terbaik adalah hari Jumat. Maka karena Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para nabi, umatnya adalah umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lain, gitu kan? Bahkan mayoritasnya penghuni surga adalah dari kita insya Allah. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis-hadis yang sahih, maka Allah pun menawarkan hari yang paling baik. Ini yang kita bisa ambil dari hadis pelajaran yang kedua, bahwasanya Jumat adalah hari yang ditawarkan kepada Nabi SAW dan dia adalah hari yang terbaik. Kalau Anda nanyakan dari mana Ustaz dari ini hari yang terbaik, nanti akan kita jelaskan di hadis selanjutnya, hadis nomor 13 ya, yang akan menguatkan apa yang saya paparkan ini. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya. Artinya hari di mana kita bergembira, kita menggunakan baju baru, ya, baju bagus maksudnya ya, berpenampilan lebih bagus, ya. Hari Jumat. Ya. Dan saya yakin mungkin setiap orang Muslim bisa merasakan hari Jumat seperti ada kekhususan, gitu. Seperti tadi kita sholat Jumat, seperti ada sesuatu yang sangat indah gitu ya pada saat kita kerjakan Jumat dan kita bubar dari Jumat, kita pulang ke rumah, atau mungkin teman-teman ada yang masih beraktivitas di kantor seperti kami sama teman-teman yang di kantor, jazakumullah khair, kami kembali kantor. Mungkin kita duduk ngobrol makan siang sama teman-teman, ada suasana yang berbeda dibandingkan hari-hari lain di hari Jumat itu. Nah itu yang dimaksud dengan Allah menyuruh untuk menjadikannya sebagai hari raya. Karena di sini ada potongan mengatakan litakuna laka ida wa liqaumika min ba'dik, agar itu dijadikan sebagai hari raya untuk Muhammad dan juga untuk umatmu yang datang setelahmu. Jadi bukan cuma di masamu saja, tapi sampai menjelang hari kiamat nanti. Selalu umat Islam memuliakan hari Jumat, ya, itu yang dimaksud. Mutiara yang ketiga, yang keempat adalah walakum fiha khair. Dikatakan bahwasanya di situ ada kebaikan untukmu, untuk kalian. Kebaikan di sini khair bermakna umum. Artinya semua jenis kebaikan Allah akan berikan di hari Jumat. Keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam rezeki, ya, aktivitas. Hari Jumat itu Allah muliakan, Allah khususkan gitu. Itu yang dimaksudkan dengan makna khair. Artinya Allah tumpukan, Allah berikan seluruh kebaikan yang ada di hari Jumat itu. Maka kita sangat baik ya memuliakan hari Jumat ini, mungkin dengan menggunakan pakaian khusus, mungkin sebagaimana kita tahu, kita sudah jelaskan pada beberapa hadis yang sebelumnya ya, dari hadis pertama sampai hadis yang ke-11 tentang masalah anjuran untuk mendatangi sholat Jumat pakai baju bagus, mandi, pakai wangi-wangian. Jadi memang dikhususkan gitu, dan itu ada keutamaan khususnya gitu. Tadi saya sempat ingatkan kepada Anda hadis nomor 11. Siapa, kata Nabi SAW, siapa yang mandi, ya, membersihkan dengan rapi rambut, mandilah ya, mencuci rambutnya, kepalanya dengan bersih, badannya juga dengan bersih. Kemudian dia
ya, mendengarkan khatib, dia datang cepat, maka pahalanya setiap langkah kakinya seperti sholat malam setahun dan puasa setahun. Bayangkan setiap langkah. Sementara kita ke masjid tidak mungkin satu langkah. Walaupun rumah Anda dekat masjid. Dari pintu rumah Anda mulai Anda melangkah. Ini rumah Anda, ini masjid. Tetap Anda melangkah dari sini, mungkin minimal 10 langkah. Kalau setiap langkah 1 tahun pahala sholat dan sholat malam ya, dan puasa, 10 langkah berarti 10 tahun. 50 langkah berarti 50 tahun. 100 langkah berarti 100 tahun. Bayangkan mulianya hari Jumat itu. Itu tidak terjadi pada sholat-sholat wajib yang setiap hari kita kerjakan. Gitu ya. Oleh karena itu, wahai muslimin, perhatikan baik-baik masalah Jumat ini. Yang masih selalu lalai dengan sholat Jumat, mendahulukan jalan di tol menuju ke satu tempat, dan tidak ada uzur gitu, kecuali memang Anda harus safar di hari Jumat, itu beda. Sehingga Anda, kalau orang musafir ada hukum tersendiri ya, gugur dari dia hukum Jumat gitu. Tapi kalau dia rutin mengerjakan di saat dia tidak sedang safar, Allah akan tetap berikan untuk dia pahala Jumat, gitu kan? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kalau seseorang terbiasa mengerjakan sebuah perbuatan, maka pada saat dia punya udzur, Allah tetap akan memberikan kepada dia pahala gitu. Jadi di situ ada semua kebaikan. Ini faedah yang keempat. Yang kelima adalah takunu antal awwal wa takunul yahud wan nasara min ba'dik. Kamu yang pertama ditawarkan, kalau kau menolak baru ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi Muhammad SAW didahulukan di sini. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya, Yahudi memilih hari Sabtu hari raya mereka, Nasrani hari Ahad, dan aku diberikan petunjuk ke hari Jumat. Ya. Jadi Nabi SAW mendapatkan ini sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu penawaran khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu Nabi SAW menerimanya. Ya. Tidak mungkin ada orang ditawarkan oleh Sang Pencipta Allah kebaikan lalu menolak, apalagi seperti figur Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kita bisa menikmati hari Jumat seperti sekarang. Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah balas Nabi SAW dengan semua kebaikan yang telah beliau lakukan untuk umatnya. Itu pelajaran yang kelima, yaitu penawaran ini diberikan kepada Nabi SAW. Tentu makna hadis adalah kalau Nabi SAW menolak baru ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Yang keenam, wa fiha sa'atun la yad'u ahadun rabbahu fiha bi khairin huwa lahu qusim illa atahu aw ta'awwadha min syarrin illa dufi anhu ma huwa a'zamu minhu. Ini mutiara yang keenam. Dan di hari Jumat itu ada waktu di mana tidak ada seorang pun muslim berdoa dari kebaikan kecuali Allah akan kasih. Yang boleh dia dapatkan. Dan tidak ada sesuatu keburukan yang dia berlindung darinya kecuali Allah akan selamatkan dari keburukan yang lebih buruk daripada apa yang dia berlindung darinya. Yang lebih besar daripada itu. Misalnya dia berlindung daripada diganggu orang, Allah selamatkan dia bahkan dari dibunuh oleh orang, lebih besar gitu. Nah, ini faedah yang keenam. Kita ambil faedah penting di sini teman-teman sekalian dalam potongan hadis Nabi SAW, dan tidak ada seseorang pun yang berdoa ya, di hari Jumat itu dari kebaikan kecuali Allah berikan yang telah ditentukan untuk dia. Di sini ada dua hal yang kita titik beratkan. Yang pertama adalah berarti hari Jumat itu ada waktu mustajab. Dan ini khilaf di antara ulama tentang masalah waktu mustajab itu. Ada yang mengatakan sepanjang hari Jumat. Ada juga yang mengatakan pada saat khatib dari duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat, makanya khatib di khutbah kedua berdoa. Ada juga yang mengatakan selepas asar sampai terbenam matahari. Dan dari semua pendapat ini yang paling kuat sebenarnya, yang paling secara dalil ya, yaitu selepas asar. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lain bahwasanya di hari Jumat itu ya, selepas asar ya, sampai terbenam matahari itu ada waktu mustajab. Ada beberapa athar disebut atau beberapa riwayat disebutkan ya. Artinya Nabi SAW mengatakan hari Jumat adalah hari yang mulia, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali Allah terima, dan kejarlah waktu mustajab itu selepas asar sampai terbenam matahari. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan juga para salafus saleh dinukil dari athar-athar mereka, ya, kalau selepas sholat asar di hari Jumat, mereka pada menyebar di sekitar masjid, ya, di pojok-pojok masjid untuk berdoa kepada Allah SWT sampai terbenam matahari. Karena mereka kejar waktu mustajab ini.
Yang kedua, maksudnya dari poin ini ya, dari mutiara yang keenam yang kita bisa ambil di sini adalah yang perlu kita jelaskan maknanya, yaitu potongan yadu ahadun la yadu ahadun rabbahu fiha bi khairin huwa lahu qusim illa ata. Potongan huwa lahu qusim, sesuatu yang telah dibagikan gitu untuk dia. Maksudnya kebaikan kan banyak ya. Tetapi yang bisa dia dapatkan, contoh misalnya, menikah kan baik, ya, menikah baik. Dia minta, ya Allah mudahkan pernikahan saya misalnya, kan baik. Dia akan dikasih, akan Allah berikan dia. Tetapi di sini dia tidak dikasih kalau dia minta dari kebaikan itu, tapi bukan hak dia. Seperti misalnya dia mengatakan, ya Allah mudahkan saya menikah sama istrinya si fulan. Itu sudah jadi istri orang. Sebenarnya menikah baik, tapi meminta ini tidak boleh gitu. Jadi maknanya adalah yang dia bisa dapatkan, yang memang tidak ada penghalang syar'inya gitu ya. Begitu juga dengan keburukan, ada sesuatu yang dia khawatirkan. Sore ini kesempatan teman-teman sekalian berdoa. Apa yang Anda khawatirkan? Anda terlilit utang, penyakit yang belum sembuh, belum punya keturunan, belum punya pasangan, belum punya modal usaha, ya. Ada orang-orang yang Anda khawatirkan mengganggu Anda, semua sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Angkat tangan habis asar. Berdoa kepada Allah SWT. Hari Jumat ini, laki-laki dan perempuan di rumahnya boleh. Selepas sholat asar. Berdoa kepada Allah SWT. Sampaikan semua. Dari semua kebaikan Anda minta. Semua keburukan Anda berlindung darinya. Dan luar biasa dalam hadis ini adalah, dia akan diberikan kebaikan yang dia minta, dan kalau dia berlindung dari keburukan, Allah akan selamatkan dia dari yang lebih besar dari keburukan yang dia berlindung itu. Jadi saya kasih contoh, dia berlindung supaya misalnya tidak diganggu oleh orang, tidak digibah, tidak difitnah. Allah selamatkan lebih besar daripada itu, mungkin dari orang yang ingin membunuh dia misalnya. Yang terakhir, yang ketujuh dari potongan hadis yang kita bisa ambil pelajaran adalah perkataan Jibril AS yang mengatakan, وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ. Dan kami akan memanggil atau menyebutkan hari Jumat ini di hari kiamat dengan hari mazid. Mazid artinya hari tambahan. Sebenarnya potongan kata mazid ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan waladaina mazid. Artinya setelah Allah gambarkan tentang surga segala macam, Allah mengatakan waladaina mazid. Nah, dan kami punya tambahan-tambahan. Ada banyak pendapat ulama tentang masalah tambahan ini. Bisa Allah tambahkan bidadari di surga. Ya, seperti dalam sebuah riwayat disebutkan nanti ahli surga akan duduk di istananya, kemudian akan ada bidadari yang datang gitu ya di istana dia, lalu dia menawarkan diri. Pada saat ahli surga menanyakan, kamu siapa? Dia mengatakan, saya dalam mazid. Kalau ahli surga itu, kata Nabi SAW, mau mengambilnya jadi pelayannya bisa. Atau bagian dari hidupnya. Kalau enggak, maka dia akan cari istana yang lainnya. Ya, seperti itu. Bisa juga makna mazid adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali, luas sekali maknanya gitu. Bisa juga bermakna kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, artinya dia akan menjadi penyebab tambahan-tambahan pahala yang melimpah pada hari kiamat, gitu kan? Karena di sini doanya mustajab tadi, ya. Hadis sebelumnya tadi, kalau dia sholat Jumat, ya, maka setiap langkahnya sama dengan puasa dan qiyamul lail setahun, ya. Dan beberapa hadis sebelumnya sudah kita bahas, ya. Hadis nomor 10 juga begitu, yang anjuran untuk memakai wangi-wangian, ya. Dan juga hadis-hadis setelahnya tentang masalah keutamaan daripada hari Jumat itu sendiri. Jadi ini yang kita bisa pelajari dari hadis nomor 12. Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 13 dalam bab kita ini. Atau dalam keutamaan sholat, keutamaan Jumat tepatnya. Ya. Saya coba baca kembali nama babnya. Di kitab Jumat di bab nomor 1, anjuran untuk melaksanakan sholat Jumat, berangkat dan keterangan tentang keutamaan hari dan waktunya gitu. Di nomor 13 ini ada 13A dan 13B. Ya. Dalam satu urutan hadis ada 2 buah hadis, ya. Dan dari awal kita belajar urutannya 695. Saya akan bacakan 13A dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khulika Adam wa fihi dakhala al-jannah wa fihi ukhrija minha.
Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Ini berarti keutamaan Jumat ya. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya. Kan setiap hari matahari terbit ya. Berarti semua hari-hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, yang paling baik adalah Jumat. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, padanya dia masuk ke surga, dan padanya dia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan juga At-Tirmidzi dan An-Nasai. Kemudian hadis 13b saya langsung bacakan sekalian dengan sanad sahih, diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahih, dan lafadznya adalah, dia berkata, "Ma tala'atis syamsu wa la gharabat ala yawmin khairin min yawmil jum'ah. Hadana Allahu lahu wa dhalla an-nasu anhu. Fan-nasu lana fihi taba'. Fan-nasu lana fihi taba'. Fahuwa lana walil yahudi yawmus sabt walil nasara yawmul ahad. Inna fihi la sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu." Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuknya, sementara orang-orang tersesat darinya. Orang-orang terhadap hari Jumat adalah pengikut-pengikut kita, maka ia adalah milik kita. Orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu, dan orang-orang Nasrani memiliki hari Ahad. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah salah seorang mukmin bertepatan dengannya sementara dia sholat lalu memohon sesuatu kepada Allah, kecuali dia Allah memberikannya. Itu titik-titik, lalu dikatakan, lalu dia menyebutkan hadisnya secara lengkap. Maksudnya hadisnya tidak disebutkan secara lengkap seluruhnya dalam riwayat ini, tapi sampai sini dijadikan sebagai saksi bahasan. Kemudian teman-teman sekalian, saya bacakan setelahnya, karena ini berhubungan ya. Di nomor 14, nomor 15 ya. Hadis. Ini hadis-hadis semuanya berbicara hal yang serupa gitu. Hadis nomor 696, nanti sekaligus kita syarahnya. 696 urutan 14 dalam bab kita dengan sanad sahih. Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati, fihi khulika Adam, wa fihi qubid, wa fihi nafkhah, wa fihi sa'qah, fa akthiru alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta ay balita. Qala inna Allah jalla wa ala harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsamana. Sesungguhnya salah satu hari kalian, sesungguhnya salah satu hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Padanya lah Adam diciptakan, padanya dia dicabut nyawanya, diwafatkan, padanya tiupan sangkakala, padanya kematian umum atau terjadi kiamat. Maka pada hari itu perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian ditampakkan kepadaku. Para sahabat bertanya, bagaimana salawat kami ditampakkan kepada anda sementara anda telah menjadi tulang yang lapuk, maksudnya telah wafat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad kami, maksudnya para nabi. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Demikian pula hadis nomor 15 dengan sanad hasan, atau hadis nomor 697 dari awal kita belajar, yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatlu'u asy-syamsu wa la taghrubu 'ala afdali min yaumil jum'ah. Wa ma min dabbatin illa wa hiya tabza'u yaumil jum'ah. Illa hadzaini ats-tsaqalain al-jinn wal ins." Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jumat, dan tidak ada binatang melata kecuali ia ketakutan pada hari Jumat, kecuali dua jenis makhluk ini, jin dan manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, serta diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan riwayat yang lebih panjang dari ini, dan dia berkata di akhirnya, ini tambahan di Abu Daudnya, "Wa ma min dabbatin illa wa hiya musihatun yaumal jum'ati min hini tusbih hatta tatlu asy-syams syafaqatan min as-sa'ah illa al-insa wal jin."
Dan tidak ada binatang melata kecuali ia mendengar dengan seksama pada hari Jumat sejak pagi tiba sampai matahari terbit. Ya. Karena takut kepada hari kiamat kecuali jin dan manusia. Riwayat ini ya, disebutkan oleh Abu Daud. Baik, sekarang kita akan masuk insya Allah kepada syarahnya. Hadis nomor 13 di bab kita ini, dan hadis nomor 695 dari awal kita belajar, saya ulangi kembali. Sabda Nabi SAW, khairu yaumin tar'at alihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khulika Adam, wa fihi dakhal jannah, wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Dan di sini kita ambil langsung pelajaran pertama, yaitu menandakan kemuliaan hari Jumat. Dan hari Jumat punya keutamaan. Selain yang sudah kita jelaskan ya, 11 hadis pertama dalam bab kita ini tentang keutamaan mengejar sholat Jumat, mandi, pakai wangi-wangian, pakai baju bagus. Dengan itu diampuni dosanya, setiap langkahnya sama dengan sholat malam dan puasa selama setahun. Kemudian juga kita sudah sebutkan tadi 7 faedah dari hadis nomor 12 ya. Tapi di antara keutamaan itu dikatakan hari Jumat adalah hari raya. Kemudian juga dia adalah berkumpul semua kebaikan Allah tumpukan di hari Jumat. Ya, kemudian ada waktu mustajab doa. Tidak ada seorang muslim yang memohon kebaikan kecuali diberikan. Dia berlindung dari keburukan kecuali akan diselamatkan. Kemudian juga dia akan diberikan nama ya pada hari kiamat oleh para malaikat dengan hari mazid. Dan ini sudah kita sebutkan. Ditambah lagi keutamaan hari Jumat dengan hadis nomor 13 ini adalah hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari. Dan ini hampir di semua hadis yang kita bacakan dianggap memang semuanya penyebutannya begitu. Bahwasanya hari Jumat adalah hari yang terbaik. Dan kita bersyukur dengan Allah memberikan kita hari Jumat ini. Oleh karena itu teman-teman jadikan hari Jumat ini betul-betul sebagai hari raya kita. Hari kita lebih gembira, lebih ceria, lebih berbagi ya. Makanya sekarang banyak orang juga mengatakan ada Jumat berkah dan segala macam. Ini memang betul. Ini adalah hari raya kita. Ya. Siapkan sedekah yang terbaik, ya. Bermuamalah yang baik dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan kaum muslimin, ya. Berdoa yang baik. Semuanya nih hari Jumat kita jadikan sebagai hari yang sangat khusus, spesial gitu, ya. Hari yang sangat mulia. Kemudian disebutkan juga bahwasanya di hari Jumat itu karena mulianya, pada hari itulah Allah ciptakan Adam alaihissalam. Dan pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Jadi hari Jumat semua yang Allah pilih. Allah ciptakan Adam di hari Jumat. Allah masukkan dia ke dalam surga di hari Jumat. Dan Allah keluarkan dia untuk bertugas di muka bumi sebagai khalifah di hari Jumat. Berarti faedah yang kedua dari hadis adalah kita jadi tahu ya kapan Adam alaihissalam diciptakan di hari apa, kapan dia dimasukkan ke dalam surga, dan kapan dia dikeluarkan di hari Jumat. Ini berarti hari Jumat punya kedudukan khusus. Kenapa Allah pilih dia menjadi hari penciptaan Adam, bapaknya semua manusia. Sampai kita disilakan dengan Bani Adam, keturunan anak Adam. Pada hari itu Allah pilih dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu juga dia dikeluarkan dan diturunkan ke bumi untuk bertugas gitu. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yang kita bisa ambil adalah di hadis nomor 13b ya. Potongan sabda Nabi SAW, "Ma tala'atis syamsu wa la gharabat ala yawmin khairi min yawmil jum'ah." Ini sudah sama tadi ya. Tidak ada matahari terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Ini sudah sama dengan faedah yang kita ambil tadi. Pertama ya, tentang keutamaan hari Jumat. Di sini ada tambahannya. Kan faedah yang kedua tadi adalah diciptakannya Adam di hari Jumat, dimasukkan surga, dikeluarkan dari surga ya. Faedah yang ketiga adalah hadanallahu lahu wa dhallan nasu anhu fannasu lana fihi taba' fahuwa lana. Allah telah memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa menjadikan atau meraih hari Jumat ini sebagai hari raya kita. Dan orang-orang tersesat, orang tidak tahu itu. Orang tidak tahu keutamaannya. Dan orang-orang yang coba ya membuat hari Jumat adalah hari istimewa buat dia, sebenarnya cuma ikut-ikutan dengan kita. Nah itu maknanya. Karena Jumat adalah milik kita. Mutlak. Gitu. Maka ini khusus gitu ya. Berarti di sini faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis adalah
bagaimana Allah menjadikannya sebagai petunjuk khusus. Kalau tadi hadis nomor 12, Allah berikan penawaran kepada Nabi SAW. Tapi dikuatkan dengan hadis nomor 13b ini berarti Allah tawarkan dan Allah berikan petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk tidak menolaknya. Gitu. Karena ini adalah hal yang luar biasa hari Jumat ini. Keistimewaan khusus gitu ya. Dan itu betul-betul mutlak punya umat Islam. Selamanya akan menjadi hari raya mereka. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat adalah sabda Nabi SAW, walil Yahudi yaumus sabt. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Jadi berarti pada saat mereka juga, atau di zaman Nabi Musa SAW, mereka ditawarkan, tapi mereka memilihnya ya hari Sabtu. Walin Nasara yaumul Ahad, dan yang Nasara hari Ahad. Ya. Berarti memang Yahudi selalu seperti mereka, kalau kita Jumat ke masjid, mereka hari Sabtu ke tempat ibadah mereka. Nasrani ke gereja mereka hari Ahad gitu ya. Nah ini faedah lain, itu sudah bagian daripada penyampaian Nabi SAW. Ini sebuah mukjizat. Ya, dan kita bisa lihat sampai sekarang, faktanya benar. Orang Nasrani ke gereja hari Ahad. Ya. Orang-orang Yahudi hari Sabtu. Ya, ke tempat ibadah mereka. Kemudian, ya ini di nomor 13 ya. Potongan akhir hadis 13b sudah disebutkan faedahnya di nomor 12 tadi. Jadi kita tidak masukkan dalam faedah kita. Kita sudah sebutkan 4 faedah dalam hadis ini. Kita tidak masukkan dalam faedah kelima. Karena sudah disebutkan di hadis nomor 12. Yaitu, inna fiha la sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'an illa ata. Dan ada waktu di hari Jumat itu tidak ada seorang mukmin pun atau muslim pun yang sholat kemudian dia berdoa setelah itu. Ya. Dan dia minta kebaikan kecuali Allah akan berikan kepada dia. Jadi ini sudah disebutkan faedahnya di hadis sebelumnya. Kita masuk ke faedah yang kelima. Dan ini kita ambil di hadis nomor 14. Yaitu tambahannya ya dari riwayat sebelumnya. Ada potongan hadis di sini. Atau kita baca dari awal. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Sesungguhnya hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat. Ini sudah masuk di faedah pertama tadi. Keutamaan hari Jumat. Fihi khulika Adam. Ini juga sudah masuk di faedah yang kedua tadi. Adam diciptakan pada hari itu, dimasukkan ke surga dan dikeluarkan gitu kan. Tapi sini ada tambahan wa fihi qubit. Ini tambahan faedahnya. Ya. Ini faedah yang selanjutnya ya. Setelah tadi kita ambil dari hadis-hadis sebelumnya ada 4 faedah. Faedah yang kelima berarti ya, yaitu pada hari itu juga Adam diwafatkan. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat, dan diwafatkan di hari Jumat. Faedah yang selanjutnya ya, yang ke-6 di sini. Wa fihi nafkhah, dan pada hari itu terjadi kiamat. Jadi ini memang hari khusus benar luar biasa sampai Allah jadikan hari raya buat kita. Allah khususkan ada waktu mustajab. Allah jadikan itu diciptakan Adam, dia wafat di hari Jumat, dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga. Dan pada hari itu terjadi kiamat. Dan ini, potongan ini teman-teman sekalian, ya, sangat erat hubungannya dengan potongan-potongan hadis yang setelahnya tadi yang kita bacakan. Ya, di nomor 15. Bagaimana hampir seluruh makhluk Allah, hewan melata ya, dabbasin diistilahkan. Semua jenis hewan-hewan, kecuali mereka semua ketakutan di hari Jumat itu. Khawatir jangan sampai hari itu terjadi kiamat. Kecuali jin dan manusia, kata Nabi SAW. Mereka tidak ketakutan karena mereka belum tahu gitu. Padahal hari itu terjadi hari kiamat. Dan ini faedah yang ke-6 adalah terjadinya kiamat. Ya. Wa fihi sa'qah. Pada hari itu terjadi ya, kematian umum. Ini diambil dari firman Allah SWT ya. Wa nufikha fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ard. Dan ditiupkan sangkakala maka wafatlah semua yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Jadi memang ini wa fihi nafkha dan wa fihi sa'qa, satu maknanya itu terjadi kiamat. Ini faedah yang ke-6 gitu. Faedah yang ke-7 yang kita bisa ambil dari hadis adalah
Fa'akthiru alayya minas salati fi. Maka perbanyaklah baca salawat untukku. Nah, di hari Jumat ini lebih banyak kita baca salawat kepada Nabi SAW. Khususkan gitu. Ya. Sebanyak mungkin Anda bisa. 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Baca semampu Anda. Perbanyak salawat pada Nabi SAW di hari Jumat ini. Jadi menandakan juga hari Jumat hari yang istimewa. Karena salawat adalah ibadah yang istimewa. Ya. Sampai pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira berapa banyak waktu yang saya khususkan kalau saya mau berzikir kepada Anda? Kalau saya lagi duduk berzikir, kira-kira berapa banyak nih waktunya? Gitu kan? Seperempatnya kah? Sepertiganya kah? Kata Nabi SAW, bagus. Kalau kau tambah lebih bagus lagi. Dia mengatakan, kalau gitu setengahnya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagus. Kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Kalau 2/3 Rasulullah, bagus. Tapi kalau kau lebihkan bagus. Lebih bagus lagi. Dia mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, kalau saya duduk khusus berzikir, saya akan salawat pada Anda sepenuhnya. Kata Nabi SAW, kalau begitu dipenuhi semua hajatmu, diampuni dosa-dosamu. Nah, itu salawat punya kedudukan yang luar biasa. Satu-satunya zikir teman-teman sekalian yang kalau diucapkan sekali, Allah akan langsung balas 10 kali. Diberikan rahmat, diberikan rezeki sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu baca sallallahu alaihi wasallam. Atau Anda mau ringkas baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Berbanyak, supaya Anda bisa berbanyak. Dan hari Jumat ini kesempatan. Anda ikuti ta'lim ini, Anda bisa baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Kita baca salawat. Ya. Banyak sekali keutamaannya gitu. Maka Nabi SAW mengatakan fa'akthiru, perbanyak. Gak disebutin jumlahnya. Berarti kalau tidak ada jumlah di sini penentuan angka, oleh Nabi SAW kita boleh baca berapa saja. Semampu Anda. Ya. Lalu kata Nabi SAW, fa'inna salatakum ma'rudatun aliyya. Dan ini faedah selanjutnya. Faedah yang ke-8. Walaupun dia masih membahas tentang salawat kepada Nabi SAW. Tapi yang kita perlu titipkan maknanya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan untukku akan dibawakan kepadaku. Atau ditampakkan kepadaku. Ya. Qalu wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta. Bagaimana ya Rasulullah salawat kami, kata para sahabat, ditampakkan kepada Anda. Sementara Anda sudah jadi mayit di kuburan. Atau riwayat lain balita. Rupanya di sini beberapa sahabat menangkap Nabi SAW akan sama dengan kita manusia biasa. Jasadnya akan hancur dimakan oleh tanah. Karena makna daripada aramta, kamu sudah berbaur dengan tanah. Artinya sudah tidak ada lagi jasadnya gitu. Atau balita. Nah, sudah lapuk. Seperti umumnya mayit-mayit yang mati gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya di sini faedah yang ke-7 dulu, yang ke-8 di sini ya. Maksudnya adalah salawat Nabi yang kita bacakan akan diperlihatkan kepada Nabi SAW. Ini umatmu fulan baca salawat, umatmu fulan baca salawat, disampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi bangga dengan itu. Oh ternyata fulan ini mengingatku gitu. Kita pun ya berbangga karena kita bisa membaca dan menghormati Nabi SAW sebagai guru kita, panutan kita SAW, idola kita. Dan kita harus menjadikan beliau, tanamkan dalam diri kita, tanamkan pada diri keluarga kita, anak-anak kita. Beliau adalah idola kita. Selalu tanamkan, idolamu adalah Rasulullah SAW. Sehingga selalu yang di benaknya dia adalah bagaimana Nabi. Makannya, minumnya, pakaiannya, berumah tangganya, berbisnisnya, dan seterusnya. Jadi faedah yang ke-8 di sini adalah salawat yang disampaikan kepada Nabi SAW akan disampaikan kepada beliau. Faedah yang ke-9 bisa kita ambil dari hadits adalah potongan Nabi SAW. Inna Allah jalla wa ala harrama ala al-ardi an ta'kula ajsamana. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi mengharamkan bumi untuk memakan atau menghancurkan jasad kami para nabi-nabi. Berarti faedah di sini bahwasanya jasad para nabi-nabi utuh. Di kuburan Nabi SAW sekarang utuh jasad beliau. Dan begitu juga di kuburan nabi-nabi yang lainnya. Walaupun ya kuburan para nabi-nabi yang lain belum jelas tempatnya di mana, belum jelas gitu. Ya. Yang pasti jelas adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW tidak mengkhususkan mengatakan kuburannya Nuh itu di sini, Saleh itu di sini, Hud itu di sini, tidak ada. Jadi tidak ada khusus Nabi SAW menyuruh para sahabat juga mendatangi kuburan para nabi-nabi. Memang tidak disebutkan. Sampai waktu menjelaskan kuburan Nabi Musa AS pun beliau cuma mengatakan dari Aqsa, dari Masjid Aqsa itu ukuran lemparan batu.
andai saja aku ada di sana, aku akan perlihatkan kalian tempatnya. Tapi Nabi nggak bilang datangi khususnya itu kuburan Musa di sana, nggak ada. Gitu loh. Kita kalau menyebutkan para nabi kita mengatakan Nabi Musa SAW, tapi tidak ada khusus perintah untuk mendatangi kuburan-kuburan mereka. Nah, begitu juga dengan orang yang banyak mendatangi kuburan-kuburan orang secara khusus gitu. Nah ini kalau kuburan para nabi tidak ada anjuran, bagaimana dengan kuburan-kuburan orang yang lain? Kecuali kuburan baginda Nabi Muhammad SAW, ini khusus sekali. Sampai kata sebagian ulama, sampai sekarang kuburan Nabi Muhammad SAW yang paling jelas dan pasti tidak akan mungkin salah tempatnya, agar manusia tersadarkan memang inilah Nabi yang terakhir yang diikutin, yang harus diikutin ajarannya. Ya, seperti itu. Maka ini faedah yang kita bisa ambil, ya, yang ke-9 dari hadis. Kemudian faedah yang ke-10 kita pindah ke hadis nomor 15. Saya bacakan dulu hadisnya. La tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala afdali min yaumil jum'ah. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Ini sudah masuk dalam faedah yang pertama dari hadis. Kemudian selanjutnya, wa ma min dabbatin illa wahiyya tabza'u yaumal jum'ah. Dan tidak ada hewan melata di muka bumi kecuali mereka merasa ketakutan pada hari Jumat. Kenapa? Karena akan terjadi kiamat di hari Jumat. Ya. Illa hadzaini tsaqalain, kecuali dua hewan melata ini, jin dan manusia. Allah tutupin itu buat mereka sebagai ujian, ya. Di dalam riwayat yang dibawanya tadi, wa ma min dabbatin illa wahiyya musikhatun yaumal jum'ati min hini tusbih. Dan tidak ada hewan melata kecuali ia mendengar dengan seksama pada hari Jumat sejak pagi hingga matahari terbit. Kalau sudah terbit matahari betul sudah tidak kiamat gitu. Il syafaqatan minas sa'ah, karena takut terjadinya kiamat. Illal insu wal jin, illal insa wal jin, kecuali manusia dan jin. Nah ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini sebagai tambahan, yaitu faedah nomor 10. Bahwasanya semua hewan, semua makhluk Allah ini, hewan melata tahu kapan terjadi kiamat. Tidak terkecuali. Dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Yang di darat, yang di udara, yang di lautan, semua tahu. Kiamat akan terjadi kapan. Dan mereka semua ketakutan di hari Jumat seperti ini. Terutama tadi habis subuh sampai terbit matahari. Ya. Karena kalau sudah terbit matahari berarti sudah tidak terjadi kiamat. Ya. Setiap Jumat ini terjadi. Kecuali jin dan manusia. Sebagai ujian buat mereka. Gitu kan. Tapi kita sudah tahu hadis ini berarti kita harus lebih berhati-hati. Artinya hari Jumat itu kita hati-hati sekali. Selain kita muliakan, ya, kita juga harus menyadari akan terjadi kiamat pada hari Jumat itu. Ya. Dan insya Allah sampai sini bahasan kita. Bi'idnillahi ta'ala.